Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Scorpio. Di sini kita akan lihat ya bagaimana situasi Scorpio dengan pasangan sahnya dan bagaimana situasi Scorpio dengan ayang bebek selingkuhannya. Ini tarikan energi tanggal 15 hingga akhir bulan Maret 2025. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baik, Mari akan awali pembacaan ini dengan melihat bagaimana situasi Scorpio bersama pasangan sahnya. Set, ada di situ Devil reverse, kemudian ada energi dari kemudian ada ini mau kembali ya. Pasangan sahnya Scorpio ini tuh nampaknya mencoba untuk melakoni kembali ya statusnya dia sebagai pacar, sebagai suami atau sebagai istrinya Scorpio ini gitu ya. Jadi rasa-rasanya ada gagasan di situ ya, nampaknya ada gagasan untuk melanjutkan relationship sama Scorpio ini gitu loh ya. Nah, dan itikat baiknya pasangan sah Scorpio ini tuh Mari lihat belum tentu ya akan segera sigap untuk direspon sama Scorpionya. Maksudnya seperti ini, bisa-bisa kembalinya si pasangan sahnya dia ini tuh menurut Scorpio ndak usah terlalu cepat untuk diterima gitu ya, sebab bisa aja itu tuh Scorpio agak-agak sakit hati sudah ya dengan pasangan sahnya ini gitu loh. Entah itu tuh karena sudah terlanjur gitu ya, banyak rasa kecewa, banyak rasa sakit gitu ya, banyak inilah pengalaman-pengalaman yang pahit juga bisa di situ menurut Scorpio itu ya. Jadinya mau menerima kembali si pasangan sah ini tuh agaknya berat menurut Scorpio gitu ya, berat banget menurut dia. Iya sih, dia pastinya seneng lah itu ya, melihat kedatangan pasangan sah ini, seneng banget gitu loh. Tapi ya lagi-lagi di balik kesenangan itu tuh lebih banyak itunya ya, perasaannya nggak bahagianya tadi. Misalnya teringat gitu, dulu orang ini ngomongnya kasar sama aku, dianya pelit misalnya gitu ya, dianya yang minta pisah dari aku misalnya, enak-enakan dianya kabur, lari, hilang dan seterusnya gitu ya. Teringat, wah dia dulu pernah marahin aku, dia pernah mempermalukan aku, dia setega itu sama aku gitu ya. Nah jadi kayak bahagia sekaligus langsung ketutupan sama ketidakbahagiaan sebab karena memori. Di situ ya, sebab karena memori gitu. Apalagi jangan-jangan ini kembalinya si pasangan sah seperti tidak masuk gitu loh, sempat tidak masuk lagi dalam list harapan dan impiannya Scorpio ini gitu ya. Nah jadi kayak dapat serangan tiba-tiba gitu ya, di saat dianya sudah terbuka hati pada kisah asmara baru, nongol lagi si pasangan sah. Jadi di luar ekspektasi gitu ya, seperti kena jet dengan kecepatan 100 km per jam gitu ya. Jadi kayak kaget. Itu tuh bisa kaget, alah gimana terus hubungannya aku sama ayang bebek selingkuhanku. Itu juga bisa menjadi apa ya, yang bikin Scorpio ini tuh agak-agak stres juga gitu. Terus gimana nih, aku udah terlanjur pula
dengan yang lain. Modelnya gitu-gitu ya. Jadi antara senang, antara marah, antara sedih, antara bingung. Nano ini tuh Scorpio. Jadi bisa-bisa ini ya, energi Scorpio Maret tarik ini mau itu tuh taruh di mana ya, yang aku tanya ya. Kira-kira gimana nih? Apa harus aku lakukan nih? Bisa-bisa gitu. Soalnya bingung. Dan ya lagi-lagi sebab karena kebingungan itu bisa ya, akhirnya sikapnya Scorpio ini ke ayang bebek pasangan sahnya mau agak-agak dingin gitu ya. Mau yang agak-agak ya lari-larikan diri dulu, mengelak dulu gitu ya. Paling tidak ada dua alasan Scorpio ini tuh bersikap dingin. Satu bingung, dan satu lagi masih teringat-ingat tentang pengalaman-pengalaman yang gak enak antara mereka berdua. Seperti itu ya alasannya. Dan ya kalau dilihat dari energi ini, nampaknya ini tulus ya, pasangan sahnya Scorpio ini mau balik lagi ke Scorpio. Maksudnya balik ini tuh bukan dalam artian mesti harus selalu berpisah secara fisik ya, enggak juga, enggak mesti begitu. Pergi dalam artian dulu perhatiannya pergi, perasaannya pergi, tetap tinggal satu rumah tapi diem-dieman, enggak bersikap manis, kecenderungannya acuh, abai, cuek gitu ya. Itu bisa tuh. Jadi bukan mesti fisik yang terpisah, satu di kutub utara, satu di kutub selatan, nggak mesti harus seperti itu ya, model pisah yang Mari katakan tadi ya, nggak. Yang tadinya dia bisa yang kayak mikir, udah deh aku tinggalin aja lah Scorpio-nya, aku cuekin aja dia, aku abaikan sajalah dia. Dan nampak gitu, jadi males ngobrol sama Scorpio gitu ya, males pulang ke rumah, mintanya itu tuh pisah ranjang, itu bisa, minta pisah ranjang. Kalau nggak penting-penting nggak ngomong tuh ya. Sempat nggak akur gitu ya, sempat nggak akur, maksudnya bertemu tapi nggak akur, nggak hangat, nggak mesra, nggak intim gitu ya di sana. Tapi ini nanti berubah sikapnya pasangan sah Scorpio, dan sudah terjadi lah ini ya, udah terjadi. Jadi yang tiba-tiba jadi perhatian, tiba-tiba kayak ngajak jalan, kok lebih intens teleponan, lebih intens chattingan, berkabar, nanya kabar gitu ya, ngirimin ini itu dan sebagainya, beliin ini itu dan sebagainya gitu ya. Jadi lebih royal, lebih lembut, lebih baik hati, gitu-gitu modelnya. Atau beberapa ya secara omongan ya, langsung ngajak rujuk. Kita rujuk lagi yuk, gitu lah ya, kita rujuk lagi. Yang pasti kehadiran pasangan sahnya Scorpio ini tuh jauh lebih sering, pemberiannya dia jauh lebih banyak daripada beberapa momen yang lalu gitu ya. Jadi lebih ramah, lebih bersahabat gitu ya. Lebih baik lah, gimana energinya orang yang lebih baik dalam sebuah hubungan, lebih aktif gitu ya, lebih aktif itu. Tiba-tiba kayak nawarin, kamu aku jemput ya Scorpio gitu ya, aku antar nanti kamu kemana ya, gitu-gitu. Hadir lebih banyak, hadir lebih sering, memberi lebih besar, membeli lebih istimewa, itu juga bisa ya. Ini kan pasangan sahnya Scorpio ini cinta ini sama Scorpio ya, mari lihat cinta gitu. Dan cinta ini tuh makin lama makin besar ini ke Scorpio-nya, makin besar, makin lama. Misalnya ya, bisa sempat bisa sempat turun kadarnya cinta ke Scorpio. Sempat ada beberapa masa gitu ya turun gitu. Tapi
lebih seringnya itu tuh ya naik bertambah gitu. Jadi kalau dia misalnya modal grafik ya naik, turun dikit, terus naik lebih tinggi, turun dikit, naik lagi lebih tinggi, turun dikit, naik lagi tinggi, naik lagi gitu nih modelnya. Kalau perasaan cinta yang terjun bebas ya, dari naik terus tap gitu ya, signifikan banget tuh turun bebasnya, jatuh tengkurap terjun bebasnya, enggak. Kurangnya dikit-dikit nih tuh, tapi habis dari kurang nambah lagi porsinya, turun dikit nambah lagi porsinya gitu. Jadi ya bisa dibaca grafiknya ya menaik terusnya tuh, menanjak terusnya tuh perasaan cintanya si pasangan sah Scorpio ini tuh ke Scorpio itu ya. Nggak mau pisah ini ya, nggak mau pisah. Walaupun misalnya upaya pendekatannya dia kepada Scorpio beberapa waktu ini, dia lihat kok kayaknya belum direspon dengan baik sama Scorpio, tapi kalau Mari lihat sabar. Dia itu tuh sabar itu. Jadi maksudnya misal ya, ini contoh aja. Dia ngajak Scorpio ketemuan yuk, terus Scorpionya nggak mau, nolak dengan alasan 1001 macem gitu ya. Dia nggak patah arang langsung itu tuh. Oke, hari ini aku gagal jalan sama Scorpio. Besok lusa diajaknya lagi. Jalan yuk kita gitu ya. Kemana gitu, ketemuan yuk. Kita ke staycation dulu kemana. Masih ditolak. Oke, nggak apa-apa gitu ya. Lanjut terus ya. Jadi kayak nggak gampang putus asa, nggak langsung marah, kecewa, ya, dan akhirnya memilih untuk menghentikan upaya pendekatan ini, perbaikan relationship ini, enggak segampang itu dia, ya. Jadi lebih tenang kalau Mari lihat ini tuh ya, pasangan sahnya Scorpio ini tuh jauh lebih tenang ngadepin Scorpionya gitulah. Dia ajak ngobrol Scorpio belum mau, udah nggak masalah, ajak lagi, setidaknya begitu ya energinya sampai ditutup bulan Maret ini itu ya. Mau 1000 kali Scorpio ini tuh menolak menyambut hadirnya si pasangan sah ini, merespon dengan baik si pasangan sahnya ini, tapi pasangan sah akan menemukan 1001 alasan untuk tetap berupaya gitu ya. Jadi nggak gampang-gampang patah arang gitu loh, gigih ya. Ini si pasangan sahnya Scorpio ini gigih itu loh. Jadi kayak harapan besar supaya hubungan dengan Scorpio ini tuh menjadi lebih baik daripada yang dulu. Ada banget banyak energinya dia itu. Rekonsiliasi dengan Scorpio ini ya, mengupayakan rekonsiliasi, banyak energinya itu ya. Dan ya kali ini tuh lebih kayak aku mau hubunganku dengan Scorpio ini berkualitas gitu. Maksudnya si pasangan sahnya Scorpio ini harus lebih berkualitas daripada kisah mereka yang kemarin-kemarin hari itu. Harus lebih bermakna gitu ya, bermakna baik ya, maksudnya harus lebih bermakna baik. Dia akan semakin melayakkan itu ya dirinya sebagai pasangannya Scorpio. Akan dia upgrade itu terus dirinya gitu ya. Gimana lah pokoknya, apa-apa yang menjadi modal mempertahankan kelanggengan, keharmonisan satu hubungan gitu ya, nanti dia challenge dirinya untuk bisa melakukan hal-hal itu ya, model pasangan sahnya Scorpio. Oke, kita akan lihat bagaimana energi di hubungan Scorpio dengan ayang bebek selingkuhannya ya.
set, Four of Swords reverse. Situ, di situ hadir ini dan hadir ini ya. Kemudian di sana, kemudian ini, kemudian ini, dan kemudian ini ya. Ini tuh hubungan Scorpio dengan ayam bebek selingkuhan nggak kuat-kuatnya nih, nggak kuat-kuat bangetnya nih. Memang tidak kuat, udah gitu aja ya, memang nggak kuat. Jadi ini tuh kayak model pacar-pacaran gitu ya, model pacar-pacaran iseng-isengan aja nih. Itu nggak ada tuh konsep-konsep yang kayak hubungan ini tuh harus langgeng, hubungan ini tuh harus naik level gitu ya, yang tadinya dari pacaran lantas ke pernikahan misalnya ya kan. Itu kan tahapannya dalam hubungan asmara kan. Tapi di dalam hubungan antara Scorpio dengan ayam bebek selingkuhan nggak ada tuh target-targetnya ke pernikahan, nggak ada ya. Lamunan-lamunan lucu-lucuan ya ada ya, tapi lucu-lucuan, bukan di situ tuh dijadikan sebagai goalnya, enggak ya. Dan satu sama lain nggak mau terikat itu. Asik dijadikan sebagai teman tapi mesra, ya ada. Tapi kalau dihitung ya, apakah satu sama lain ini tuh layak jadi seseorang yang diseriusin, dua-duanya itu tuh sama-sama pasti bilang enggak gitulah kriteria istri yang aku harapkan, suami yang aku harapkan, enggak kayak gitu tuh. Nah, itulah. Jadi teman tapi mesra cocok, jadi pasangan sah tidak. Itu prinsip dua-duanya nih, atau perhitungan dua-duanya ini. Gitu ya. Scorpio nggak ngelihat itu si pasangan selingkuhannya ideal. Nah, si pasangan selingkuhan juga demikian, nggak ngerasa itu dia ya melihat Scorpio ini tuh, wah Scorpio ideal banget ya kalau untuk jadi partner yang diseriusin. Belum ada, mari lihat ke sana. Murni ini tuh hanya sebatas pacar-pacaran aja, murni gitu ya. Dan dalam hubungan ini kecenderungan ego ingin dipuaskan, ada. Jadi melalui hubungan ini tuh diharapkan bisa dapetin sensasi gembiranya, sensasi gimana itu tuh ya, dianggap berharga oleh seseorang, diidam-idamkan oleh seseorang gitu ya, dicintai mati-matian oleh seseorang. Hanya sensasi kesenangan ego aja nih. Itu. Kalaupun di situ tuh ada pemberian-pemberian yang kelihatan mahal, seolah-olah itu adalah sikap yang istimewa, itu tuh hanya dijadikan sebagai pancingan aja itu. Ya. Sebagai pancingan. Dan ketika melakukan itu, mari lihat itu tuh ya nggak tulus lah, nggak tulus. Misalnya gini, aku kasih barang ini harganya 1 juta nih misalnya gitu ya. Sekaligus itu tuh langsung berharap, nah karena ketika aku kasih 1 juta ini, dia mau memberikan ini, melakukan itu. Gitu. Tuh ya, bukan karena memang dasar benar-benar mau ngasih sebab keikhlasan, nothing tulus, enggak. Ada motifnya. Ngasih 1.000 berharap dapat 1.500 minimal. Nggak bisa dapat 5.000 ya untungnya. 1.500 pun jadilah. Pokoknya jangan ngasih 1.000 baliknya 900 gitu ya. Jangan gitu ya. Balik 1.000, ngasih 1.000 balik 1.000 juga rasa-rasanya kurang. Ya itu minimal 1.500 lah, 1.100 lah. Gitu ya. Di sana itu. Transaksionalnya nih. Ya, ego kan kayak gitu mainnya, ego kan transaksional. Itu. Yang kayak gini tuh mereka rasakan seperti satu permainan yang melelahkan, itu udah pasti ya. Karena menjalani tanpa keikhlasan itu tuh capek itu. Menjalani dengan ekspektasi muluk-muluk, itu kan ekspektasi muluk-muluk ya.
itu tuh lelah. Nggak dapat itu tuh dua-duanya happy, nggak dapat. Dapatnya itu tuh dua-duanya mumet gitu ya, sakit kepala gitu kan, jengkel gitu lah, kesel tuh ya, gitu loh. Jadi nggak ada itu yang bisa diharapkan yang baik-baik dalam relationshipnya Scorpio dengan ayang bebek selingkuhannya. Itu ya. Ngilu-ngilu nikmatnya ya bisa dapat. Ngilu-ngilu nikmat. Itu. Dan ya dalam hubungan ini tuh kayak mau nyari-nyari poin juga ini, mari lihat ya. Poin siapa yang paling banyak dengan tolak ukur yang bisa bikin rindu, yang bisa bikin resah, yang bisa bikin cemas, yang bisa bikin sedih, yang bisa bikin down ya, yang bisa bikin ke arah sana tujuannya. Tidak berlomba-lomba dalam pemberian, bagaimana biar dia bisa tenang, damai, merasa aman, nyaman, merasa dicintai. Nggak ada di tolak-tolak ukur kayak gini tuh, nggak ada. Itu ya. Siapa yang paling bisa bikin bingung? Nah itu target tujuannya. Kalau mari lihat. Ya. Mesra-mesra menyakitkan, itu modelnya. Kayak cubit-cubitan manja tapi ninggalin jejak lebam. Itu tuh model hubungannya Scorpio sama ayang bebek selingkuhannya. Nggak ada cinta, sama sekali nggak ada cinta di sini, kosong, nihil. Dan di sini kalau mari lihat ya, pasangan selingkuhannya Scorpio itu tuh udah bolak-baliknya tuh bilang, udah deh aku tinggalin aja lah Scorpio ini, biar dia tahu rasa di situ. Ya, aku tinggalin dia, aku blokir aja lah ini Scorpio supaya dia bingung kenapa aku ngeblokir dia, supaya dia down gitu, biar dia merasa bersalah, biar dia merasa gini, biar dia merasa gitu, dalam artian yang negatif ya, ada itu sana. Aku cari aja lah cowok lain, cewek lain, biar Scorpio ini lihat ya bahwa aku sedang happy sama cowok lain, cewek lain, biar dia cemburu. Itu ya, dia berusaha untuk tidak terikat sama Scorpio dengan harapan ketidakterikatannya dia ke Scorpio itu tuh bikin Scorpio ngerasa kocar-kacir, nggak karu-karuan. Ada di sana ya. Jadi ya sedang berkompetisi antara Scorpio dengan pasangan selingkuhannya ini. Situ loh ya, kompetisi. Jadi ya kadang-kadang nelfon, kadang-kadang ya enggak, kadang-kadang ya buka blokir, kadang-kadang ya tutup blokir, kadang-kadang ya mengharapkan perjumpaan, kadang-kadang ya dengan sengaja mengelakkan perjumpaan. Gitu-gitu. Dua orang sedang main-main gimana lah itu ya. Main-main pacar-pacaran gimana lah itu. Gitulah modelnya Scorpio dengan ayang bebek selingkuhannya ini. Itu ya. Jadi ya lebih banyak tidak bahagianya nih, dan berharap ketidakbahagiaan yang dirasakan ini tuh dirasakan juga oleh dia. Misalnya Scorpio ya, dia merasa nggak bahagia, maka dia akan mengusahakan juga itu gimana ini tuh si selingkuhannya dihukum karena sudah gagal membahagiakan dirinya ya. Bisa paham ya, ketika Scorpio merasa tidak bahagia, dia itu tuh akan berusaha menghukum si pasangan selingkuhannya sebab karena gagal membahagiakan dirinya. Begitu juga dengan si pasangan selingkuhan. Sama aja, mirroring. Ya. Ketika dia merasa kocar-kacir perasaannya dia atau pikirannya dia, maka Scorpio ini tuh pun wajib merasakan kocar-kacir dengan level yang sama atau dengan level yang lebih dahsyat. Gitu modelnya. Jadi ya sulit ini dapat akurnya 5 menit gitu ya, nggak enak hatinya
10 menit gitu loh. Gitu ya. Nggak berusaha itu tuh satu sama lain memperpanjang-panjang ya, mengizinkan memperpanjang-panjang satu sama lain merasakan kesenangan. Iya, karena memang di sini tuh kesenangan yang dicari ya, bukan kebahagiaan ini. Kesenangan, kegembiraan, keriangan ya, kegirangan, itu aja yang dicari di hubungan ini. Itu. Jadi ini tuh ibaratnya kayak pertemuan singkat satu sama lain, hanya sebatas pengalaman aja ini. Mari nampak ya, sama sekali tuh menjurus ke arah yang serius, yo nggak ada, gitu loh ya. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan antara Scorpio dengan pasangan sahnya hadir energi dari Capricorn, Virgo, ada Scorpio, Aries, berikut ada energi dari Cancer, hadir energi dari Leo, ada energi dari Pisces di sini, Sagittarius masuk, itu aja. Nah, di pembacaan antara Scorpio dengan ayang bebek selingkuhan, Libra masuk, berikut ada Taurus, ada Cancer, Leo hadir, kemudian Aquarius, Gemini, Capricorn, Aries, dan Pisces menutup pembacaan kita kali ini ya. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.